Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar maupun di dalam negeri, kembali lagi bersama kami dengan saya Gufron Jazuli Dan saya Rika Hayu Anggraini dalam acara Rabu Mubarok, yaitu tetapnya di channel KUA Bendungan ya, Penyuluh Agama Islam Bendungan. Ya, baiklah para pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat kita semua, yaitu Mbak Rika. Ya, setiap hari Rabu pasti saya muncul. Ya, dalam acara podcast Mubarok, Rabu Mubarok. Ya, di sini materi atau tema podcast kita hari ini adalah membahas tentang pentingnya berhusnudzon, ya Pak ya. Baiklah, saudara-saudara, akan saya mulai dengan pertanyaan atau wawancara pada pagi hari ini kepada Mbak Rika. Saya akan menanyakan macam-macam husnudzon terlebih dahulu. Mbak Rika. Ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa di musim pandemi yang seperti ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas, menjalankan apa yang harus kita lakukan dengan santuy. Ya, santai. Santuy. Orang hidup harus santai, tapi tidak terlalu santai. Iya, Mbak. Kalau santai terlalu santai jadinya apa? Kalau terlalu santai nanti tidak jadi yang kita impikan, itu tidak akan terwujud. Baiklah Mbak Rika, saya akan menanyakan ini pertama, husnudzon itu apa sih Mbak Rika? Husnudzon itu kalau istilah kerennya, bahasa gaulnya untuk anak-anak muda atau bahasa-bahasa di kantor-kantor itu positive thinking. Oh, positive thinking itu maknanya husnudzon ya. Kalau Bukan dalam bahasa bukan maksudnya maknanya kan dalam bahasa Arabnya iya. husnudzon ya. Sama dengan Kata positive thinking, bahasa kerennya. Ya. Nah, husnudzon itu sendiri adalah di mana kita itu harus selalu berprasangka baik, berpositif thinking itu tadi. Berprasangka baik pada siapa? Yang pertama adalah kita harus berprasangka baik kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, itu kita harus berhusnudzon atau positive thinking kepada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah, ini yang sangat penting, yang terakhir. Iya. Berhusnudzon kepada orang lain atau sesama manusia. Kenapa dalam hidup kita harus berhusnudzon? Karena kalau kita selalu berburuk sangka, misalnya berburuk sangka kepada Allah, itu kita termasuk hamba yang kurang bersyukur. Kalau diberikan ujian selalu ngeluh, kenapa Allah itu kok nguji saya seberat ini? Allah kok jahat ya? Iya gitu. Udah nggak punya uang, sakit-sakitan, dijauhi orang lagi. Ya seperti istilahnya seperti pandemi saat ini lah Mas. Iya. Dibalik apa ya? Dibalik semua yang terjadi ini, yang Allah berikan berupa pandemi ini, kita harus berpositif thinking atau husnudzon kepada Allah. Siapa yang tahu kalau dibalik semua ini, dibalik kejadian ini, Allah sebenarnya memberikan yang terbaik untuk dunia ini. Kita harus berpikir misalnya kita diberikan ujian seperti ini, mungkin Allah setelah kejadian ini punya rencana yang baik. Mungkin dunia ini akan lebih segar ya, lebih segar karena kan di situ di masa pandemi ini pabrik-pabrik yang punya cerobong-cerobong asap itu atau apa ya istilahnya efek rumah kaca itu kan berkurang Mas. Karena PPKM itu kan semua aktivitas masyarakat itu dibatasi. Nah, jadi di sini ada dua pemikiran. Yang pertama, jangan
bersuudzon kepada Allah, yang kedua jangan bersuudzon kepada pemerintah. Karena yakin saja tujuan mereka itu adalah baik. Nah, tujuan mereka adalah baik. Jadi kalau kita nggak berpositif thinking, maka kita akan gerundel terus, dan di balik kegerundelan itu akan menurunkan daya pikir kita terhadap pikiran-pikiran yang positif. Sehingga di balik semua itu, misalnya kita nggak berpikir baik, dimana yang kita pikirkan itu sebenarnya Allah berkata dalam Al-Quran itu, apa yang kamu pikirkan maka itulah yang saya berikan. Makanya pentingnya sekali berhusnudzon kepada Allah, ya termasuk itu tadi ya Mbak. Kalau misalnya kita berpositif thinking kepada Allah, wah setelah ini pasti Allah akan memberikan aku sesuatu yang sangat berharga. Mungkin jadi doa kita dan Allah mengabulkan gitu ya Mbak ya. Jadi setiap perkataan kan adalah doa. Iya. Jadi apa yang diberikan saat ini, kan semua orang banyak terkekang ya. Tidak hanya Anda, tidak hanya saya, tidak hanya orang-orang yang di kantor, tapi semua di dunia ini sekarang ini merasa jangan merasa terkekang gitu. Anggap ya kita bawa aja santai gitu. Tapi di balik santai kita juga harus berusaha menjaga kesehatan, ya, juga mematuhi perintah aturan pemerintah ya gitu loh. Kan di balik pandemi kan sebenarnya kita kalau berpositif thinking ya diajarkan hidup bersih. Yang sebelumnya kita belum hidup bersih, kita diajari hidup bersih, bagaimana mencuci tangan dengan benar. Dari mana-mana kita harus cuci tangan biar nggak ada bakteri atau virus yang nempel. Karena sumber penyakit itu sebenarnya kan dari tangan kita dari mana-mana. Kalau nggak cuci tangan dulu, penyakit itu bisa masuk melalui mulut. Termasuk cara mengendalikan hati kita yang grundel itu tadi kan kita bisa berhusnudzon itu tadi ya Mbak. Iya. Manfaatnya berhusnudzon itu ya termasuk menghilangkan rasa grundel. Iya. Negative thinking. Ya. Kalau terus lagi itu kan tadi yang pertama mengajarkan cara hidup bersih. Yang kedua ini yang perlu diketahui bahwa di situ kan ada aturan menjaga jarak ya. Iya. Nah, menjaga jarak itu sebenarnya kita sebagai umat muslim itu kan kalau pergaulan zaman sekarang ya Mas, kalau ketemu temennya bukan muhrim kan cipika-cipiki atau apa gitu kan, seperti yang kita lihat-lihat di acara-acara di media sosial apa itu sebenarnya yang kita petik nilainya sebagai bukan muhrim, jangan bersentuhan. Jangan bersentuhan itulah. Ya termasuk dari fadilahnya itu Mbak ya. Iya, terus adanya corona ya. Mencegah kita nggak boleh berkerumun. Kenapa? Kalau berkerumun nanti biasanya ibu-ibu itu loh. Kalau kita beli sayur misalnya itu, beli sayur bukannya yang dipilih sayurnya aku mau masak apa, itu enggak. Ngerumpiin orang gitu loh. Itu yang sebenarnya diajarkan Allah lewat pandemi ini. Kalau kita berpositif thinking. Nah kalau anda semua negatif thinking ya ngeresah terus, terus hidupnya gitu loh. Jadi semakin berpikir negatif, badan kita semakin lemah, ya akhirnya sakit. Kalau sakit tidak sembuh-sembuh akhirnya mati. Ya, gitu loh. Iya, betul sekali Mbak ya. Terus termasuk itu. Terus lagi kita diajarin memakai masker. Kenapa? Dibalik masker itu tadi kan. Selain mencegah masuknya virus yang virus tadi keluar lewat droplet itu istilah kesehatannya droplet ya. Kalau kita itu wahing itu loh, semprotan wahingnya itu tadi. Ya lewat situ virusnya nular. Droplet itu tadi terus kena kulit kita nggak cuci tangan, makan masuk. Nah, di balik itu, di balik masker itu tadi kenapa kita harus menutup mulut kita dengan masker? Nah,
kita tidak boleh berkata jelek kepada orang lainnya. Berkata jelek misalnya ya menghina, atau kan kita misalnya nggak sengaja bercanda sama teman terus nyakitin hati orang kan. Karena lidah itu lebih tajam daripada pedang, Mas. Pedang, iya. Kalau sekali aja kita mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan hati orang lain, maka lukanya itu lama sembuhnya, bahkan nggak akan sembuh gitu loh. Ada bekasnya, masih ada bekasnya. Tapi kalau kena pedang itu kan masih bisa diobati ya. Iya. Itu. Terus lagi apa lagi? Itu tadi termasuk ya kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka kita dengan adanya pandemi semacam ini kita itu bisa berpikir mengarahnya itu ke hal-hal yang positif itu Mbak. Itu seperti tadi. halnya dengan adanya jaga jarak itu kan fadilahnya atau keutamaannya, manfaatnya kita gak bisa jadi ngerumpi, gak bisa bermaksiat dengan sesama teman. Ngerumpi itu tadi kan juga mengurangi. Itu tadi yang termasuk berhusnudzon kepada Allah ya. Sekarang berhusnudzon kepada diri sendiri ya. Berhusnudzon kepada diri sendiri itu istilahnya menyemangati diri kita, Mas. Misalnya kita mau usaha, yakinlah semua apa yang kita lakukan itu akan diberikan jalan oleh Allah. Di mana ada niat, di situ pasti ada jalan, gitu loh. Jadi misalnya dalam suatu hari dalam usaha itu mengalami penurunan omset misalnya ya. Iya, misalnya pengusaha lah. Iya, pengusaha. Aku kok mengalami penurunan ini kenapa ya? Apakah ada kesalahan dari saya sendiri gitu. Jadi intinya mengoreksi diri sendiri dulu. Habis itu kalau kesalahan dari saya harus memperbaiki. Saya yakin saya bisa. Tidak. Iya, itu. Bisa itu tadi, meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa, dan itu semua didorong oleh Allah. Iya. Betul. Baliknya kayak itu. Jadi kalau positif thinking terhadap diri sendiri itu buahnya atau hasilnya kita itu tidak akan minder ya Mbak ya. Iya, tidak akan putus asa, jadinya optimis. Tahan banteng istilahnya. Terus sekarang itu tadi kan ada 3 ya Mbak. Iya. Husnudzon itu yang terakhir adalah husnudzon sesama manusia. Ini gimana Mbak pengertiannya? Husnudzon sesama manusia misalnya. Misalnya nih ya. Ini ada tetangga kita. Tetangga kita itu punya misalnya ekonominya lebih rata-rata daripada temannya. Lebih tinggi daripada kita. Jadi kita mikirnya kayak sugih meni kok ngendi ya. Jangan pelihara tuyul. Ya itu. Kalau kita bernegatif thinking terus pikirannya pasti golek pesugihan. Golek pesugihan kok ngendi. Gitu kan. Dan itu nggak boleh kan sebenarnya. Nggak boleh bersuudzon, kan menimbulkan dosa juga. Jadi kita berpositif thinking aja, berhusnudzon bahwa mungkin ini karena usahanya mereka atau usaha mereka dalam mencari ekonomi itu giat, gigih. Jadi mungkin saya bisa tiru kegigihannya itu loh. Jadi ya nggak bikin kita selalu Rasulullah itu loh. Jangan bernegatif thinking, jadi harus berpositif thinking. Jadi saya ngomong tadi juga ada dasarnya. Jadi nggak asal ngomong, nggak asal ceplos-ceplos. Dasarnya ini ya, dasarnya itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nih ayatnya ini ya, dengerin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbul ahadukum ayya'ukul lahiman ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, arti
artinya apa toh? Ya, artinya enggak tahu. Lek Saya lek juga mau belum Quran tahu. tok kan nggak ngerti artinya ya Enggak Mas. tahu artinya ya. Ini artinya nih ya. Wahai orang yang beriman, hei wong-wong sing iman, lho. Beriman ini percaya adanya Allah, lho. Jauhilah banyak dari prasangka. Nah itu suruh menjauhi dari Banyak prasangka. kebanyakan prasangka atau mengira-ngira. Mengira-ngira, menduga-duga. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Lek kita mengira-ngira itu ndak benar, itu menimbulkan dosa. Nah itu tadi loh. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ojo ngrasani siji lan sijine. Ya. Nyapa kok ndak oleh mengrasani. Alasannya apa? Oh, asalan itu. Kalau kita menggunjing orang lain itu sama aja kita memakan bangkai saudara kita sendiri yang sudah meninggal itu. Apa enggak jijik? Jijik ya. Saya aja geli gitu, geli. Gitu loh. Jadi kalau mau kita misalnya ngumpul pas arisan tuh kalau mau ngrasani wong tuh ingat bahwa kalau kita ngrasani podoe karo kita makan dagingnya dulure dhewe sing wis meninggal ya. Niku. Ya itu Mas. Ya perlu diketahui para pemirsa bahwa husnudzon itu sudah kita terangkan yaitu ada 3. Yang pertama husnudzon kepada Allah. Dan yang kedua husnudzon terhadap diri sendiri. Sedangkan husnudzon yang terakhir adalah husnudzon sesama manusia. Dan keutamaan dari husnudzon tersebut sudah dijelaskan dari awal tadi. Dan juga ayatnya atau dasarnya di dalam Al-Quran juga sudah tertera, yaitu di dalam Quran surat apa Mbak? Al-Hujurat ayat 12 ya. Sudah ya Mbak ya? Sudah. Kira-kira itu saja ya sementara ya. Yang penting itu tadi kan kita harus berpositif thinking. Karena di balik semua ujian itu pasti ada kebaikan juga. Tidak semua yang diberikan Allah itu berupa misalnya di mata manusia buruk, belum tentu buruk di mata bisa saja Allah. Itu baik untuk kamu. Nah itulah. Baiklah pemirsa, sekiranya cukup untuk podcast pada kesempatan kali ini. Ya. Saya Gufron Jasuli dan teman saya Hayu Amreni undur diri dari hadapan Anda semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau perlu komen ya.